الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masuki hadis terakhir dari Kitabul Haid atau hadis terakhir dari Kitabut Thaharah. Yang berikutnya kita akan masuki pembahasan baru, yaitu tentang sholat. Kitabus Sholah. Kita selesai dari Kitabut Thaharah, nanti kita akan masuki Kitabus Sholah. An Mu'adah qalat, dari Mu'adah ia berkata, Sa'altu Aisyata radhiyallahu ta'ala anha faqultu. Mu'adah seorang tabi'in. Jadi tabi'in itu yang bertemu dengan siapa? Sahabat. Jadi tabi'in yang bertemu dengan sahabat. Sahabat yang bertemu dengan Rasulullah. Mu'adah seorang tabi'in bertanya kepada Rasulullah, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ma balul haidi taqdis sauma wala taqdis shalah. Pertanyaannya, kenapa wanita yang haid itu mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Kenapa kok wanita haid itu hanya mengqadha puasa, tidak mengqadha salat? Apa jawaban dari Aisyah radhiyallahu taala anha? Aharuriyatun anti? Apakah kamu adalah orang haruriyah? Qultu lastu biharuriyah. Saya bukan orang haruriyah. Apa maksud dari haruriyah? Haruriyah itu adalah nama sebuah tempat yang jaraknya kurang lebih 2 mil dari Kufah. Yang dimana nama Harura, sebuah tempat tersebut, di situ muncullah sekte yang menyimpang di dalam Islam yang disebut dengan sekte Khawarij, yaitu sekte yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, sekte yang sukanya memberontak kepada kepemimpinan yang sah, sekte yang mudah menumpahkan darah kaum muslimin. Jadi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah kamu itu adalah haruriyah? Disebut haruriyah, satu, kenapa? Nisbat kepada tempat Harura. Yang di tempat Harura ini pertama kali muncul sekte apa? Khawarij. Dikatakan haruriyah juga karena orang Khawarij ini ta'annud. Ta'annud itu artinya berlebih-lebihan dalam agama, wa mukhalafatihim sunnah, dan mereka menyelisihi sunnah. Ini orang-orang haruriyah. Jadi intinya jamaah, orang-orang haruriyah ini mereka berpendapat bahwasannya wanita yang haid juga mengqadha apa? Salat. Makanya Aisyah ketika ditanya, kenapa kok orang yang haid itu mengqadha puasa, tidak mengqadha salat? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah kamu orang haruriyah? Artinya apakah kamu orang Khawarij yang berpendapat bahwasannya wanita haid juga mengqadha salat? Apa jawaban dari Mu'adah? Lastu biharuriyah. Saya bukan orang Khawarij. Walakinni as'al. Saya hanya bertanya. Qalat. Aisyah radhiyallahu taala menjawab, kana yusibuna dzalik. Dahulu kita, wanita-wanita di zaman Nabi, kita ditimpa haid. Artinya kita juga mengalami haid.
fanu'maru biqada'is shalah wala nu'maru bi fanu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Dan dahulu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Berarti di sini yang memerintahkan siapa? Rasulullah. Jadi ini perkataan Aisyah, tapi hukumnya adalah hukum hadis. Karena kata Aisyah, nu'maru biqada'is shalah, dahulu kami diperintahkan biqada'is shaum, dahulu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, wala nu'maru biqada'is shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Dan secara asal yang memerintahkan di zaman Nabi adalah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini walaupun perkataan Aisyah, sejatinya itu adalah hadis perkataan Nabi. Karena yang memerintah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Pembahasan kita terkait hadis ini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah biografi Mu'adzah bin Abdillah al-Adawiyah. Mu'adzah bin Abdillah al-Adawiyah. Mu'adzah bin Abdillah al-Adawiyah, jamaah, dia adalah seorang tabi'in perempuan. Saya ulangi, tabi'in itu yang bertemu dengan siapa? Sahabat. Sedangkan sahabat yang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mu'adzah ini seorang tabi'in. Dia belajar sama Aisyah, belajar sama Ali bin Abi Thalib, belajar sama Hisham ibn Amir, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan dia jamaah termasuk ahli fikih dari kalangan wanita. Jadi sebagaimana ada ahli fikih dari kalangan laki-laki, ada juga ahli fikih dari kalangan wanita. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah Mu'adzah. Dan Mu'adzah ini jamaah di samping ahli fikih, dia juga ahli ibadah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menceritakan tentang Mu'adzah ini. Annaha idza ja'an nahar. Mu'adzah ini kalau sudah masuk di waktu siang, dia mengatakan, hadza yaumil ladzi amutu fihi fama tanamu hatta tumsi. Dia mengatakan kalau waktu siang ini adalah hari yang dimana saya akan mati, sehingga dia tidak tidur sampai sore. Artinya dia gunakan dari siang sampai sore untuk ibadah. Karena dia merasa bahwasanya di hari itulah dia akan meninggal dunia. Wa idza ja'al lail, kalau sudah masuk waktu malam, dia akan kembali berkata, hadza lailil ladzi amutu fihi falatanamu hatta tusbiha. Ini adalah malam yang di situ saya akan meninggal dunia, sehingga dia ibadah dan tidak tidur sampai waktu pagi. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala jamaah. Jadi Mu'adzah al-Adawiyah ini adalah orang yang pintar ingat mati. Karena dia pintar ingat mati, sehingga dia mengisi hari-harinya dengan apa? Ibadah. Dia pernah berkata, ajibtu li'ainin tanam. Saya takjub dengan mata yang tertidur. Waqad arafat tular ruqudi fi dhulamil qabri. Padahal dia tahu bahwasanya nanti dia akan tidur lama di alam kubur, di alam barzah. Kenapa harus tidur sekarang banyak tidur? Orang nanti di alam barzah akan tidurnya akan apa? Akan marem. Iya, sampai hari kiamat. Ketika suami dan anaknya meninggal dunia di perang Ghazah, ketika suami dan anaknya meninggal dunia, datanglah para wanita mendatangi dia. Dan dia mengatakan, man ja'at tuhannini famarhaban. Yang datang untuk memberikan kabar gembira kepada saya, yang mengucapkan selamat kepada saya, maka silahkan. Wa man ja'at li ghairi dzalik faltarji'. Siapa yang datang untuk selain itu, silakan pulang. Jadi jamaah, Mu'adzah ini ketika suami dan anaknya mati syahid, wanita pengen datang mengucapkan bela sungkawa, takziah, justru karena kata Mu'adzah, yang datang untuk mengucapkan selamat silakan datang, yang datang untuk mengucapkan bela sungkawa silakan apa? Pulang. Jadi Mu'adzah ketika suaminya dan anaknya mati syahid, senang atau sedih? Senang. Kenapa? Karena dia tahu bahwasannya seseorang ketika dia mati syahid jamaah,
dia akan berikan syafaat kepada 70 keluarganya. Jadi kenapa Mu'adzah senang? Karena kalau seandainya ada orang mati syahid ini, maka nanti di hari kiamat dia akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada 70 dari siapa? Keluarganya. Maka Mu'adzah jamaah ketika tahu bapaknya bahwasanya suaminya syahid, anaknya syahid, dia justru apa? Senang. Mu'adzah beliau meninggal pada umur 83 tahun. Ini sekilas tentang Mu'adzah al-Adawiyah. Sekarang kita masuki hukum fikihnya. Yang pertama adalah ijma'ul ummah, kesepakatan umat bahwasannya wanita haid itu tidak mengqadha salat. Kesepakatan umat para ulama bahwasannya wanita haid itu tidak mengqadha apa? Salat. Az-Zuhri mengatakan ajma'an nasu ala annal haid taqdis saum wala taqdis shalah. Manusia telah sepakat bahwasannya wanita haid dia diwajibkan untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Dan ini sudah dijawab sama Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya. Apa jawaban Aisyah? Dulu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Mungkin Anda bertanya, Ustaz, lah bedanya apa? Kan sama-sama ibadah. Sholat juga ibadah, kemudian apa? Puasa juga ibadah. Kenapa kok puasa disuruh mengqadha, sholat tidak disuruh mengqadha? Kira-kira kenapa jamaah? Karena kalau seandainya sholat disuruh mengqadha, berat enggak? Berat sekali. Contohnya haidnya 7 hari, nanti dia kali 5, berapa itu? 35 kali sholat. Iya, berat sekali. Sedangkan puasa hanya setahun sebulan. Dalam setahun hanya di bulan Ramadan. Berarti dia paling mengqadha kurang lebih seminggu dari puasanya. Tapi kalau sholat berat sekali. Makanya kata para ulama, kenapa dibedakan? Annas sholat tatakarror. Karena sholat ini berulang-ulang. Kalau harus mengqadha maka sangat apa? Berat sekali. Ini hikmah kenapa kok tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Pembahasan yang ketiga, apakah disunahkan bagi seorang wanita ketika dia haid, kemudian datang waktu sholat, dia berwudu, menghadap kiblat dan berzikir? Jadi ada sebagian ulama jamaah dari mazhab Hanafi, wanita walaupun dia haid, ketika masuk waktu adzan maghrib, dia wudu, kemudian menghadap kiblat, kemudian dia zikir. Tidak sholat, tapi zikir. Ketika masuk waktu isya, dia lakukan hal yang sama. Ketika masuk waktu subuh, dia lakukan hal yang sama. Seperti itu jamaah. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Namun, pendapat yang benar, atau pendapat yang menurut kita benar adalah yang seperti ini tidak ada dalilnya. Dalam artian seseorang masuk waktu sholat nih, wanita haid contohnya masuk waktu sholat subuh, dia wudu, menghadap kiblat, zikir, ini adalah ibadah yang tidak ada apanya? Sunannya. Jadi Nabi nggak pernah mengatakan seperti itu. Padahal wanita haid di zaman Nabi banyak enggak? Banyak. Tapi Nabi nggak nyuruh wahai wanita haid kalau masuk waktu sholat silahkan wudu, silahkan menghadap kiblat, kemudian berzikir. Jadi ibadah yang seperti ini tidak ada tuntunannya. Wa innama tadhkuru fi kulli waqtin bila tahdidi zamanin muayyanin. Namun yang benar adalah silakan dia berzikir di waktu-waktu yang tidak ditentukan. Silakan mau zikir kapan saja, karena kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasannya wanita haid itu masih boleh membaca Al-Qur'an, masih boleh zikir. Jadi kalau ditentukan dalam artian setiap waktu sholat dia wudu, kemudian menghadap kiblat, kemudian zikir, ini tidak ada apanya? Tuntunannya. Namun bukan berarti nggak boleh zikir, nggak boleh baca Al-Quran. Silakan zikir, silakan baca Al-Quran, tapi tanpa harus ditentukan waktunya. Jadi silakan memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran, tanpa harus ditentukan waktunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.